Kenapa sih judulnya Mata Hati nih? Kenapa bukan mata batin atau apa gitu? Liriknya ada mata hati. Oke. Terus memang lagu Mata Hati itu jelasin tentang isi hati aku kali ya, kayak mata hati aku, cara aku melihat dunia aku sih mungkin. Kesini kemari gitu, terus aku kayak oh my god, I haven't been doing anything, jadi aku bikin lagu ini lah. Selamat datang Tribuners di On Cam Every Night bersama aku Siska Mawaski. Nah, kali ini Siska Mawaski akan ngobrol-ngobrol dengan seorang penyanyi cantik. Ini baru aja merilis single keduanya di tahun ini. Langsung saja sudah ada Chanty Tahril di sini. Halo Kak Chanty. Hai, Kak Chanty apa kabar? baik sekali, sehat alhamdulillah. Siska apa kabar? Luar biasa Kak Chanty. Ini sesuai dengan namanya Chanty. Cantik sekali ya. Oh, amin. Ini kenapa nggak ada K-nya atau gimana gitu Kak? Chanty. Kayaknya kalau ada kaknya kepedean nggak sih? Oh, iya. Agak narsis mungkin kali ya. Chanty, oke. Kak Chanty ini baru aja merilis single keduanya namanya Mata Hati ya. Juni lalu ya. Betul. Oke, kenapa sih judulnya Mata Hati nih? Kenapa bukan mata batin atau apa gitu? Nanti kalau judulnya Mata Batin, jadi ngeliatnya kayak hantu nggak sih? Bukan ngeliat kayak hati aku. Soalnya Mata Hati itu kenapa judul Mata Hati? Karena liriknya ada mata hati. Oke. Terus memang lagu Mata Hati itu jelasin tentang isi hati aku kali ya, kayak mata hati aku, cara aku melihat dunia aku sih mungkin. Oke. Menceritakan perasaan gitu kali ya, perasaan terdalam dari Kak Chanty gitu ya. Betul. Emang menceritakan soal apa sih Kak kalau boleh tahu nih? Mata Hati itu menceritakan tentang ketakutan aku akan perubahan. Karena menurut aku tuh perubahan di hidup itu kayak bisa sesimpel kayak kita umurnya semakin menambah setiap tahunnya, atau kita beranjak dewasa, atau kita baru nikah, perannya berubah, atau karirnya tiba-tiba belok gitu kan. Perubahan tuh banyak banget di dunia gitu, dan semakin jalan waktu menurut aku kayak banyak banget perubahan yang terjadi di kehidupan aku personally. Jadi aku bikin lagu ini sebenarnya karena aku ketakutan sama tiba-tiba di hidup aku tuh kerasa banget gitu, aja gitu, kayak tiba ada perubahan, kayak aku gak tahu gitu caranya untuk meng-cope up with changes kali ya, kayak it's kind of overwhelming and scary at the same time sih. Jadi aku bikin lagu Mata Hati tentang itu. Oh, ini kan tadi soal menceritakan soal ketakutannya Kak Chanty ya. Emang ketakutan seperti apa sih yang dirasakan tuh? Ya karena apa ya, mungkin karena kayak kalau misalnya ada perubahan di hidup tuh nggak tahu, kita tuh nggak pernah tahu kapan datang gitu kan perubahannya, karena dia kayak slowly creeping in ke kehidupan kita gitu kan. Jadi kayak lumayan, aduh gimana ya caranya siap-siap untuk perubahan apapun yang akan mendatangi kehidupan aku aja gitu. Jadi kayak takutnya tuh dari situ, karena aku adalah anak yang lumayan harus tahu apa yang harus dilakukan kalau ada masalah gitu, harus kayak oke, kalau ada masalah ini harus gini. Terus menurut aku tuh agak overwhelming-nya tuh di bagian itu gitu, karena perubahan tuh nggak bisa dikontrol. Dan kayak emang harus diikhlaskan dan dijalankan saja gitu. Kayak di lirik aku kan aku bilang ya dunia terus berputar gitu, kita tuh nggak bisa ngekontrol itu, kayak perubahan itu akan terjadi, jadi kita mau nggak mau harus selalu jalan barengan sama waktunya dunia gitu sih. Itu lebih ke kayak overthinking gitu juga nggak sih Kak? Banget, ini lagu banyak banget yang bilang cocok buat overthinking. Untuk ya permasalahan setiap manusia ya. Iya. Manusia, terutama untuk anak muda gitu ya, overthinking terus gitu ya. Ya apalagi zaman sekarang kan overthinking kayak trending banget kan, aduh gue overthinking nih gitu kan. Oke. Yang lain sih. Nah kalau untuk pesan, ada pesan nggak sih yang disampaikan di lagu ini? Pesannya itu sih yang tadi aku bilang, mungkin kayak misalkan ada orang di luar sana yang mungkin ngerasain hal yang mirip sama aku atau punya masalah lain. Kayak aku di sini bikin Mata Hati untuk ngerimain semua orang bahwa you know your time will come, dan
pasti tuh ada waktunya untuk kalian sendiri. Pasti kalian ada dikasih waktu sama universe ini untuk kalian apa ya, kayak you have your own time aja gitu, kayak pasti ada. Itu sih reminder aku untuk semua orang. Oke, jadi waktunya tuh pasti tepat ya kalau diberikan sama Tuhan gitu ya. Ini agak religius gitu Betul. ya. Tapi nggak religius sih, sebenarnya lebih Iya. kayak ayo percaya diri, pasti akan ada waktunya kalian datang kok gitu. Oke, jadi bukan perlombaan ya untuk setiap step-step kehidupan manusia gitu ya. Lebih ke situ ya. Bukan, oh my god, tapi mungkin dari situ juga kali ya, aku tuh sebenarnya tiba-tiba mulai nulis lagu ini karena aku tuh kebanyakan overthinking, dan aku nge-compare diri aku sendiri dengan orang-orang sekitar aku, di mana mereka kayaknya udah kayak maju satu step atau kayak 3 steps ahead dari aku, dan aku ngerasa what have I been doing nih, orang-orang sekitar aku udah kayak kesini kemari gitu, terus aku kayak oh my god, I haven't been doing anything, jadi aku bikin lagu ini lah. Gitu sih. Jadi ini ditulis sendiri sama Kak Canti ya. Oke, di lagu Mata Hati ini berarti siapa aja yang terlibat Kak Canti? Banyak banget, yang pasti produser aku ada Ivan Gojaya. Dia emang udah bantuin aku untuk nge-produce lagu single pertama aku, Sanubariku, dan di Mata Hati dia juga nge-produce lagu ini. Terus ada vocal director aku, ada Agustin Ondari juga, dan ada Gamaliel tapi Heru. Terus penulisan lirik aku dibantuin sama Petra Sihombing. Oh, itu sih. Berarti kalau Kak Canti sendiri emang hobi nulis lirik juga nih? Banget sih, aku suka banget songwriting. Oh, Menurut aku mencurahkan lewat situ sih kayaknya. oke. Jadi kayak musisi pada umumnya ya mencurahkan isi hati lewat lagu gitu ya? Betul, kayak Taylor Swift gitulah, kan dia singer-songwriter kan. Oh iya. Itu kan setiap lagunya dari curhatannya langsung boom gitu ya? Ya. Ya, yang sakit hati siapa, tapi yang dapat duit siapa gitu, Taylor Swift. Ya tuh kayak yang sakit hati siapa, netizen yang ikutan sakit hati kan. Ya juga ya. Oke. Nah, Kak Canti, boleh dong diceritain gimana sih proses di balik pembuatan single Mata Hati ini? Prosesnya aku tuh udah mulai rekam. Aku nulis lagu Mata Hati itu sebenarnya dari tahun lalu. Terus sebenarnya nih udah lama aku tulis sih, tapi aku nggak pernah berani untuk ngeluarin karena aku ngerasa belum siap. Terus pas mulai rekamannya itu di tahun ini pas puasa. Gila, itu seru banget sih. Karena pas puasa aku bener-bener, karena aku puasa, jadi aku gak bisa, kayaknya aku akan aus gitu kalau aku rekamannya dari pagi atau siang gitu kan. Jadi aku ngomong sama Ivan Gojaya, which is Ipong, ngomong sama Ipong kayak, kayaknya kita harus rekamannya malam deh. Nah kita tuh sempet ngejar waktu banget, stres banget karena aku harus ngejar sahur kan. Oh, oke. Itu lumayan kayak, oh my god, ini belum selesai, tapi akhirnya ya udah kita lanjutin besok aja, kenapa kita stres banget. Itu sih prosesnya gitu lah. Abis rekaman dan proses mixing mastering dan udah di ACC, ya kita langsung masuk ke proses syuting video klip gitu sih. Berapa lama tuh berarti dari yang rekaman deh? Ada kali ya 3 bulan gitu ya, 3 bulanan gitu deh kayaknya. Itu rekaman lagu tuh, rekaman lagu dan juga mixing lain sebagainya. Ya, semuanya. Ya kalau dari nulis sih jadinya setahun ya. Cukup lama juga ya ini. Terus Lama kok. untuk musik videonya, itu menceritakan soal apa sih Kak? Itu kan Kak Cantik kan nyetir mobil tuh. Itu konsepnya gimana sih? Jadi di video klip ini aku kerjasama barengan sama sutradara namanya Bagus Tresna Aji. Nah aku datang ke dia dengan cuman bilang, aku pengen musik videonya ada proses perjalanan di mana aku naik mobil dan nyetir sendiri. Kayak mungkin kalau buat aku tuh suka nyetir sendiri gitu kan. Kalau nyetir sendiri tuh rasanya lebih bisa mikirin banyak hal dan lebih clear aja buat aku. Nah, di video klip ini aku cuma ngebawa konsep itu kayak,
Aku pengen ngeset perjalanan di mana proses kayak dari aku kayak mungkin terpuruk atau apa, terus aku pokoknya pengen di mobil. Terus dia kayak, oke, kita bisa work it lah, kita bisa work around it lah. Terus akhirnya Bagus Tresna ini langsung ngedevelop konsepnya menjadi akunya refleksi mungkin ya, katanya refleksi di dalam mobil dan di dalam perjalanan ini sendirian, dan akhir dari aku yang mengurung suatu masalah yang mungkin udah lama, terakhir aku bisa melepaskan atau mengikhlaskan itu sih. Tapi balik lagi, sebenarnya di video klip ini aku memberikan kebebasan ke semua orang yang nonton untuk kayak terserah mereka mau ngeliatnya apa, perspektif mereka kan beda-beda, jadi aku membebaskan itu sih. Kiasan gitu ya untuk perjalanan dari cerita lagunya sendiri dan dituangkan ke musik videonya dalam bentuk menyetir mobil itu ya. Wah. Ya baiklah. Nah terus selain menulis lagu nih, apa lagi peran Kak Canti di project ini? Peran aku di project ini banyak sih perannya ya. Kayak yang nyanyi. Oh iya. Yang bikin nge-produce juga. Iya. Semuanya sih aku berperan dari awal sampai akhir. Aku selalu turun tangan karena aku selalu kepo sama pekerjaan aku dan project aku pasti selalu kepo kayak gimana prosesnya. Aku mau tahu prosesnya udah berapa persen gitu sih. Aku sangat turun tangan orang. Oh, perfeksionis. Oh lumayan, aku nggak lumayan lagi suka dimarahin sama produser aku kayak lo terlalu perfeksionis, lo harus stop. Kayak Oke, jadi sempat ada sedikit konflik berarti ya kalau untuk konflik kecil-kecil lah nih ya. konflik kecil-kecil sih sebenarnya ya pasti nggak sih ada kendala di proses bikin lagu Mata Hati. Dan berargumen pasti ada, waktu itu sempat ada sama Ipong. Karena aku terlalu galau mau diapain lagunya, kayak lagunya mau diginin deh, kayak harus tambahin instrumen ini deh, terus pas didengerin kayak kok nggak suka, terus kayak Ipongnya kayak oh my god. Kita bener-bener duduk di studio terus kayak Cantik, maunya apa, please make up your mind, itu sih salah satu kendala. Oh jadi kayak pengen gini cuman bingung gimana nih caranya gitu. Kayak pengen gini tapi kok yang gini lebih bagus sih, tapi kayaknya kalau diginiin lebih bagus deh, tapi gak tahu nih maunya ke arah mana, jadi kayak kok galau karena mungkin kayak tegang kali ya. Di single kedua malah tegang banget loh. Kalau bedanya sama single pertama apa sih dari segi lagunya juga nih? Dari segi lagunya mungkin Sanubariku itu lebih gelap kali ya. Kalau dengerin tuh lebih kayak dark dan kayak sinematik. Tapi kalau Mata Hati tuh lebih organik, akustik, dan lebih kayak light. Tapi sebenarnya liriknya pun aku sih merasa itu lirik dalam ya. Karena aku akhirnya mengeluarkan perasaan itu di Mata Hati. Oke, di plong gitu ya. Nah kalau untuk single selanjutnya nih, apakah juga akan tetap mengusung jenis musik yang sama gitu, yang melo ballad gitu, atau mau yang lebih semangat ceria gitu? Yang pastinya single selanjutnya dan lagu-lagu aku selanjutnya sih bakalan ada dua-duanya, bakal ada ballad, ada sedih, ada joget, ada. Pasti ditungguin aja next project aku. Nggak boleh bocorin. Oke, ini kan dalam setahun, bahkan dalam kurun waktu 6 bulan nih Kak Canti udah ngerilis 2 single. Itu emang dari jauh-jauh hari sudah disiapkan atau berawal dari ketidaksengajaan sih? Udah, sebenarnya ini udah direncanain sih. Aku emang akhirnya kayak dapat kesempatan untuk bisa ngeluarin single dan aku langsung oke, kita harus merencanakan musik aku di tahun ini dan tahun depannya lagi gitu sih. Semua direncanakan dengan baik-baik. Nggak kayak ada lagu aku satu lagi sebenarnya udah keluar tapi nggak kayak itu nggak di-plan sama sekali. Yang ini udah mulai di-plan. Kan belum banyak yang tahu nih seorang Kak Canti Tahril sebagai seorang penyanyi. Sebenarnya awal mula Kak Canti terjun ke dunia musik tuh
Gimana sih ceritanya? Sebenarnya kalau turun ke dunia musik sih aku udah suka nyanyi dari kecil. Tapi aku baru mulai kayak terjun banget tuh mungkin pas aku mulai YouTube kali ya, SMP. Oh. SMP tuh aku mulai nyanyi-nyanyi di YouTube karena aku pikir, iseng di YouTube. Terus aku akhirnya kayak nyanyi di situ dan sempat berhenti juga, terus aku terusin lagi. Gitu sih, aku mulai dari situ. Oh, berarti bisa nyanyi dari kecil atau sempat ikut les-les gitu? Udah bisa nyanyi dari kecil karena dulu ibu aku penyanyi, jadi kayaknya aku ngikutin ibu aku sih. Secara tidak langsung kayaknya ibu aku ngajarin aku cara nyanyi. Tapi akhirnya aku belajar kok. Kayak baru tahun lalu dan tahun ini tuh aku belajar nyanyi karena akhirnya aku pengen belajar aja sih. Nah, ini kan Kak Canti udah ngerilis 2 single ya. Gimana nih komentar dari ibu nih? Surprisingly sangat positif. Tapi Kayak sempet takut ini nggak sih kayak di komen jelek atau negatif atau mungkin dikritik atau gitu? pasti nggak sih? Pasti tuh pasti ada kritik, pasti kayak dibilang kurang kayaknya gini lah apa, dan itu ya bagus gitu buat aku karena aku tanpa kritik kayaknya aku tidak akan bangun dari atau belajar dari apapun itu kan. Jadi pasti ada kritik. Makanya pas ngeluarin lagu ini kayak wah, bagus. Aku kayak ya Allah, nyampe ke hati banget nih. Kayak aduh makasih gitu loh. Dan respon teman-teman juga, keluarga aku juga positif semuanya. Jadi aku bahagia sih dan lega. Tapi untuk single ini udah apa namanya dipromosikan di mana aja sih Kak untuk platform-platformnya? Ada di semuanya dong, ada di Spotify, ada di Apple Music, di Deezer juga banyak banget, dan video klipnya ada di YouTube channel aku sih. Ini kan lagi apa namanya TikTok nih loh, aplikasinya lagi happening banget ya kan. Apapun yang dimasukin ke sana kan jadi viral. Pernah kepikiran buat ngeviralin lagu sendiri nggak di sana? Mau sih sebenarnya, dan lagunya memang sudah available juga di TikTok sebenarnya. Tapi mungkin nanti bakalan ada post di TikTok aku pakai lagunya, tapi mungkin teman-teman yang nonton ini juga bisa pakai lagunya Mata Hati di TikTok juga ada. Tapi kalau Kak Cantik sendiri juga aktif scrolling media sosial gitu nggak sih? Lumayan sih, karena kan kayak you have to be updated nggak sih if you want to know what's happening around the world. Jadi kayak harus aktif juga dan harus tahu apa yang lagi terjadi kan. Jadi ya lumayan kok aktif. Biasanya scrolling apa nih kalau di media sosial? Aku tuh lagi sering banget buka TikTok sebenarnya. Uh-huh. Dan sebenarnya nge-scroll FYP aja sih, dan suka ngeliat kayak video-video bodoh. Dan aku suka iseng live di TikTok karena menurut aku di TikTok tuh lebih apa ya, lebih kayak Ada uangnya nggak sih? Itu kan ada gift-gift. malah aku nggak mikirin di situ, aku malah kayak ngerasa kayaknya ngobrol di TikTok lebih lebih seru aja gitu, lebih kayak ngerasa lebih direct daripada aku live di Instagram misalkan. Kayak di Instagram tuh kayak lebih ada kayak jaraknya gitu loh, tapi kalau TikTok tuh seru gitu, kayak kayak berteman gitu sama orang-orang. Oke. Nah kalau sebagai musisi kan sekarang udah jadi musisi ya. Siapa sih inspirasi dari Kak Canti dalam bermusik? Wah, inspirasi. Kiblat aku sebenarnya Ariana Grande. Aku aduh, idola banget Ariana Grande, suara dia tidak bisa dikalahin, kayak nah, pengen banget punya suara kayak dia. Terus siapa lagi ya? Aku tuh sebenarnya suka banyak artis sih, tapi Ariana Grande adalah kiblat aku sih. Dia nyanyi kalau nyanyi effortless ya kayak nggak gimana? Iya, kayak udah kayak robot gitu loh kalau nyanyi. Kok udah ada mixernya gitu di tenggorokan. Gimana caranya? Dia makan kaset kali ya. Iya, dia Suara makan kaset. beda. Nah, kayaknya dia makan kaset. Kak Canti selama ini udah manggung belum sih? Manggung di panggung besar belum ya, dan pengen banget manggung, pengen banget, dan pasti itu tegang, tapi sebenarnya aku adalah kayak aku lumayan hyper gitu kalau di panggung. Pertama tegang, terus kayak terus tiba kalau udah mulai nyaman, aku mulai hyper gitu di panggung.
mungkin cita-cita pengen manggung di mana gitu? Waduh, di mana-mana lagi, boleh nggak sih? Boleh sih, ya boleh aja. Mungkin ada kayak panggung pengen ke Coachella atau kemana gitu mungkin. Amin ya robbal alamin kalau mau masuk ke line up-nya Coachella, amin ya ampun. Tahu ya kan, Tahu menyusul ya. Nicky dan juga Rich Brian. Iya gila ya, gila. Gila, Aku gila, sempet gila. ngiri, kayak gila ngiri banget, tapi harus manifestasi energi ini. Ya ke mungkin Prambanan Jazz dulu kali ya, atau Java. Boleh, Java Jazz boleh. Ya boleh. Um, with the Fest boleh. Jakarta Fair juga mungkin boleh. Boleh banget. NCT pun ayo. Yang penting kan panggung ya. Dan aku tahu sih, aku juga harus latihan juga performance aku di depan orang-orang. Makanya aku juga kayak semangat untuk belajar itu dan nyanyi di depan banyak orang gitu sih. Berarti ini belum sama sekali ya? Belum, tapi biasanya kalau gig gitu ya pernah. Tapi kalau kayak panggung besar aku belum pernah. Jadi doain ya. Ya, amin ya, aku tunggu ya. Ya mungkin akhir tahun kali ya. Mungkin. Amin, amin, amin. Ya Allah. Amin. Kak Cantik juga bisa ini nggak sih main musik gitu, alat-alat musik? Aku bisa main gitar. Hmm. Aku dari dulu disuruh les piano, aku nggak mau. Tapi aku akhirnya menyesal karena kayak seharusnya aku bisa main piano, kayaknya cantik gitu kalau main piano. Tapi dari dulu aku emang udah ngeliat kakak aku main gitar, terus aku ngeliatnya kayak gila keren banget. Akhirnya aku belajar main gitar sendiri dari aku SMP. Terus akhirnya sekarang stick to gitar, jadi apapun kalau aku bikin lagu tuh biasanya basicnya dari gitar. Tapi lebih enak nggak sih kalau gitar tuh? Sebenarnya enak-enak aja sih, semua instrumen kayaknya enak deh. Kayak kalau aku dengar-dengar kalau bisa main piano ada kunci-kunci dan nada-nada yang tidak bisa didapatkan di gitar. Jadi aku kadang-kadang kayak, apa sih nada-nada itu, emang sebeda apa sih gitar sama piano? Tapi pernah nyobain kan? Piano. Hmm. Pernah dong, tapi aku nggak sejago itu, aku cuma bisa kayak ting. Ibu kita Kartini. Iya, Lanjut. iya. Berarti piano Aduh. klasik gitu ya, bukan keyboard atau apa gitu, organ. Sebenarnya aku tuh kayak nggak punya, bukan nggak punya sih, nggak jago banget main piano, tapi lebih bisa main gitar. Kalau piano tuh aku kayak bener-bener, aduh aku bener-bener nggak ngerti lagi, kayak susah banget. Menurut aku susah. Berarti nih Kak Cantik apa namanya, hidup atau tumbuh di keluarga yang musisi semua gitu ya? Lumayan sih, aku di surround sama keluarga yang sangat musikal, kayak dari ibu aku dulu penyanyi, bapak aku dulu drummer di band, terus kakak aku tiga cowoknya ini dulu ngeband juga. Waduh. Gitu sih. Tapi yang cewek-cewek nggak ada, nggak tahu kenapa yang cewek-cewek pada nggak musikal, aku nggak ngerti juga. Tapi yang lainnya musikal. Berapa bersaudara sih Kak Cantik? Aku berenam. Wow, ramai sekali ya. Itu kalau grup band juga pas sih ya. Kayaknya berantem deh isinya, bukan nyanyi. Berenam, ada drum, ada penyanyi, ada drummernya banyak Backup banget. dancer, jangan lupa backup dancer ada, ya kan? Oh, lengkap ya. Oke, baiklah. Nah, Kak Cantik, kalau ngomongin soal cita-cita di dunia musik, kalau cita-citanya Kak Cantik apa sih? Cita-cita aku di dunia musik. Hmm. Di dunia musik aku sangat berharap, and I'm really hoping teman-teman di luar sana yang dengerin lagu aku bisa relate dan kayak mengerti message yang aku try to deliver ke orang-orang yang mau denger lagu aku. Itu sih yang paling penting. Aku pengen ngedeliver apapun itu yang aku curahkan ke lagu aku dan sampai ke hati orang-orang yang dengerin juga. Itu sih. Kak Cantik sebelum jadi penyanyi, jadi apa sih Kak Cantik kesibukan atau kegiatannya? Dulu aku sebelum jadi penyanyi, aku dulu sempat jadi penyiar di radio. Oh. Dan sempat
syuting juga, acting, nyobain, terus iklan gitu sih. Tapi ya ini ya dunia industri hiburan gitu juga ya. betul, entertainment. Ya, pantesan kok cheerful sekali Kak Cantik. Langsung ngeblend gitu. Berarti setelah rilis single kedua, apalagi yang akan dikerjakan oleh Kak Cantik? Yang pasti musik sih, karena prioritas pertama aku adalah menyanyi dan bikin lagu. Lalu project lainnya doain aja, mungkin ada project lainnya, mungkin aku ada surprise untuk teman-teman. Tapi untuk sekarang aku lagi fokus sama bikin lagu sih dan nyanyi. Oke, baiklah. Kak Cantik mungkin biar lebih Tribuners kenal lagi, mungkin bisa menyebutkan sosok Kak Cantik dalam 3 kata nih. Aduh, ini pertanyaan sulit nih. Dalam waktu 30 detik ya. 3 kata mendescribe Cantik. Ya. Overthinker. Ya Allah, ini kok susah banget. Cuma 3. Cheerful. Nyanyi mulu, itu 2 kata, ya ampun. Berarti nih di setiap kesempatan Kak Cantik selalu menyanyi ya? Sumpah ya, sampai semua keluarga aku tuh kayak, oh my God, Cantik nyanyi mulu, capek. Kalau aku lagi pulang ke rumah orang tua aku, mereka kayak, Cantik nyanyi mulu, udah, kayak, tidak, aku suka menyanyi, diam kau semua, gitu. Tapi kalau Kak Cantik, mungkin musik favoritnya apa sih? Jenis musik favoritnya? Jenis musik favorit? Aduh, banyak lagi, tapi aku suka banyak banget genre musik sebenarnya. Tapi yang paling aku dengerin yang pasti pop, pasti. Aku juga suka band kayak Incubus, kayak agak belok ya. Agak belok nih lagu-lagu. Sebenarnya aku dengerin semua lagu sih. Aku tuh suka semua lagu. Aku tuh suka ngulik sebenarnya. Kayak wah ini nadanya begini nih, wah kok bisa sih tiba-tiba gitarnya begini, kok bisa gitu. Dangdut juga? Dangdut juga dengerin lah, gila, harus bangga dengan dangdut, gila. Iya kan? Of my country ya. Walaupun nggak bisa nyanyi ini, tapi kayak wah gila, dangdut tuh harus dibanggakan. Ada nggak sih lagu dangdut yang nyantol gitu mungkin? Jujur. Lagu apa? Seperti mati lampu biasa. Itu dangdut kan? Opa Nasar ya, Opa Nasar Kiowo ya. Aduh. Oke, baiklah. Kak Cantik, mungkin biar Tribuners lebih kenal lagi dengan lagunya, boleh nggak sih untuk menyanyikan sedikit cuplikan dari Mata Hati ini? Boleh dong. Silakan. Melangkah semakin jauh dari arah kepastian, mimpi yang tak tergapai terhentikan oleh pikiran, sampai kini masih tertinggalkan. Karena jiwa ini takut temannya perubahan. Oke, luar biasa. Tadi Mata Hati dari seorang Cantik Tahril. Bisa didengerin di semua platform ya, Kak Cantik ya? Tuh, ada di semuanya, Spotify, Apple Music, Joox, Deezer, TikTok juga ada, Instagram pun juga ada, gila. Lengkap semuanya. Jadi kalau misalnya mau menggalau ria, boleh dong pakai lagunya Kak Cantik ini ya? Boleh, cocok banget buat overthinking, guys. Baik. Kak Cantik, terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol bareng kita soal single keduanya, Mata Hati. Sukses selalu Kak Cantik. Ditunggu lagi ya project-project selanjutnya. Ditunggu dance-dance-nya ya Kak ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol sama aku. Sama-sama. Oke. Terima kasih sudah On Cam Everynet kali ini. Jangan lupa untuk saksikan On Cam Everynet berikutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski dan juga Kak Cantik Tahril. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.